Yes, halo Jepretin, barengan lagi sama Dias Danar di Debagri, Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri. Kali ini gue nggak sendirian, sudah hadir bersama gue, ada pandit-pandit yang kita akan ngebahas tentang sepak bola dalam negeri. Ada Om Yuke, halo Om Yuke. Halo. Apa kabar Om Yuke? Baik. Mas Gita, apa kabar? Dan juga ada Vino yang akan bergabung sama kita melalui online ya, atau melalui virtual barengan sama kita. Yes, kita akan coba ngebahas di Debagri ini langsung aja, nggak pakai lama-lama. Langsung cepet karena pandit kita ini udah merah-merah. Iya. Darah meja kita ya? udah merah. Darah itu merah. Darah itu merah, Jenderal. Jadi kita akan selamat dulu sebelumnya untuk timnas U16 Indonesia ya. Bravo. Yes, yang masuk ke final, mantap banget adu penalti. Tapi gue pengen juga ngobrolin tentang pertandingan ya. Menurut Mas Gita dan juga Om Yuke gimana pertandingan semifinal Indonesia semalam? Siapa dulu nih? Silakan Om Yuke dulu. Tengah dulu dong. Iya. Jalan tengah berarti. Kick off kan duluan yang tengah. Ya, memang gue lihat kemarin kita agak deadlock ya. Sepakat lah semua. Bagaimana permainan tim kita nggak bisa nembus pertahanan Grendel. Itu bukan lagi parkir bus. Bukan parkir bus lagi. Parkir pesawat. Seperti Parkir tank itu dia. Iya, jadi kelihatan benar memang anak-anak kita agak kesulitan. Dan ini juga pembelajaran, gue pikir untuk pemain-pemain muda. Karena mereka pun sebetulnya kan belum matang secara pemahaman taktik ya. Untuk ngadepin situasi seperti ini bagaimana, adaptasinya bagaimana. Ini kan mereka paksa terus kan akhirnya jadi kontraproduktif dan begitu kena counter, kitanya gelagapan jadi gol. Tapi ya itu tadi gue bilang, ini usia di mana mereka masih labil. Namun peran pelatih juga sangat penting. Di babak kedua ada pergantian pemain yang membuat dimensi permainan menjadi lebih berbeda. Sebelumnya kita coba build up, tapi pas babak kedua kita pakai 3 back jadinya. Tadinya kan 4. Nah, setelah analisa buat apa pakai 4 back kalau Toh Myanmar yang nggak nyerang juga gitu. Strikernya juga cuma 1 depan kan, akhirnya diubah, Rido dimasukin yang fullback kiri. Kalau kamu lihat itu kan banyak bola-bola lambung ya ke kotak penalti. Karena di depannya udah ada Nabil sama Kakak. Jadi formasi babak kedua itu 3-3-4 di depan bahkan ya. Betul. Jadi wingnya ini gantungnya itu lebih ke depan. Jadi tugasnya ke depan. Banyak ngangkat-ngangkat bola. Kan sempat ada di netizen ya nyebutin, wah mainnya long terus. Ya itu ini turnamen, ini situasi di mana kita harus lebih pragmatis, nggak bisa lagi main sesuai dengan keinginan kita, kan harus beradaptasi dengan lawan juga. Dan ya dilahnya dengan banyaknya bola-bola cross, bola-bola diagonal, menciptakan banyak kemelut, akhirnya kita dapat banyak peluang kick, ya kan, akhirnya jadi gol. Itu aku bilang juga peran pelatih sangat bagus. Tapi jadi catatan nggak sih Mas Gita, karena gol ini bukan dari open play yang didapat gitu. Jadi ya bisa dibilang strategi Myanmar sebenarnya nggak gagal. Malah bisa dibilang berhasil untuk nggak bikin Indonesia dapat gol dari open play gitu. Dapatnya dari tendangan bebas. Nah, lu lihatnya gimana Mas Gita? Kan kalau kita bicara sepak bola modern segala macam sesuatu harus dicoba ya. Artinya gini, pada saat kita mentok, pada saat kita deadlock, itu biasanya bola-bola mati akan menjadi senjata. Baik itu tendangan bebas ataupun sepak pojok. Kalau kita lihat kan kemarin berapa kali sepak pojok, tapi balik-balik lagi sepak pojok Myanmar siap. Ya. Satu-satunya cara adalah direct free kick seperti itu yang bisa dijalankan. Tapi kalau gue lihat kan kita tiga pertandingan pertama, terutama 2 pertandingan pertama mudah ya. Jadi anak-anak itu melawan Filipina dan Singapura. Terus lawan Vietnam itu kan open di belakang. Jadi itu lebih memudahkan kita. Dan kemarin itu Myanmar jelas niatnya adalah mengajak ke adu penalti ya. Karena kan nggak ada 2 kali 15 menit, adanya cuma 2 kali 45 menit dan langsung adu penalti. Itu lebih memudahkan Myanmar dan terbukti nyaris mereka berhasil. Kalau counter attack mereka dapat 1, itu ya itu tadi balik-balik lagi yang UK bilang bahwa ini anak muda, kadang-kadang mereka juga semakin lama tidak cetak gol di mana mereka sangat menguasai jalannya pertandingan. Ada semacam emosi, frustrasi yang membuat belakang mereka bolong itu. Dan itu kan bolong mungkinnya nggak ngobrol antara kiper dan back ya. Karena seharusnya itu bolanya back untuk di clearance jauh, kiper tidak jauh dan itu dimanfaatkan. Oke, sebelum kita ngobrolin tentang gimana proses mental dan adu penalti dan lain-lain, pengen ke Vino dulu, Vin. Lo ngeliatnya gimana, Vin? Lo kan sekarang lagi ada di Jogja, lagi ada di Sleman ya. Di tempatnya timnas Indonesia juga akan main untuk di partai final Jumat nanti ya, Vin. Nah, lo di sana gimana? Lagi azan. Oh, oke. Nanti kita balik lagi ke Vino karena di sana Vino belum bisa bergabung sama kita. Oke. Tadi yang dibilang berarti Myanmar berhasil mencuri lewat counter attack dan akhirnya pengen adu penalti dan terwujud. Tapi ini kita lihat kesiapannya timnas Indonesia kayaknya juga udah siap untuk menghadapi itu. Bahkan di bench kita lihat Marcus Horizon sebegitu stres ya Mas Yuki. Lu gimana ngeliatnya Mas Yuki, ini penalti nih dan juga di depan fans Indonesia nih Mas Yuki. Tadi sih sempat ngobrol sama Coach Indrianto ya, asistennya Coach Bima. Gue coba tanya itu gimana situasi yang terjadi saat itu.
Jadi memang timnas ini sudah persiapan 2 hari sebelumnya, khususnya setelah laga terakhir ya. Lawan Vietnam, mereka lebih fokus ataupun juga mengakhiri sesi latihan selalu dengan adu penalti. Oke. Dan jadi mereka emang udah prepare, udah siap. Kan yang menarik sebenarnya Dias, kenapa tetap Andrika yang dimainkan? Padahal kan sebelumnya kan dia juga bikin blunder ya. Betul. Dan Andrika itu hierarki ketiga sebetulnya. Untuk secara susunan kiper. Pertama Irkam, terus yang kedua Andika, baru Andrika. Andrika ini memang jadi opsi terakhir karena sebelumnya dia cedera. Maka dia sempat nggak ikut TC beberapa bulan, baru di sesi TC terakhir dia dipanggil lagi. Karena yang duanya juga masalah. Yang satu kena cacar air, yang satu cedera gitu. Jadinya dipanggil lagi. Andrika. Dan itu rezekinya Andrika. Dan langsung dia naik jadi level 1. Dan itu salah satu strategi berarti yang dilatih sama tim pelatih untuk adu penalti ini dia yang paling siap. Iya, jadi memang kalau diperhatiin dalam eksekusi penalti Myanmar itu 2 penendang pertama mereka tuh ketebak arahnya. Sebenarnya ketebak ya benar. Cuman kalah cepet aja. Karena kan Andrika dari 3 kiper yang ada ini Andrika termasuk yang paling bukannya pendek ya, tapi di bawah dari yang 2 tingginya. Itu kan mempengaruhi jangkauan. Dan itu udah diantisipasi juga sama Markus. Jadi ya dia harus lebih cekatan. Dan 2 pendang pertama dia bisa tebak namun kalah cepet. Tapi yang ketiga Markus sudah bilang, ini yang ketiga kita dapet. Karena mereka udah pelajarin ternyata. Oh jadi di bench Marcus Horizon dia ini udah kasih tahu, ini yang ketiga kita dapet gitu. Itu ini dia. Ya ini dia kata-katanya. Yes, dia bilang dia baca arah hampir semua. Dia kan, bener peran kan? Marcus Horizon yang Kelihatan kok kemarin ini kalau ngelihat penaltinya bahwa ada 2 kali pertama itu dia menembak arah dengan benar, tapi memang jangkauannya yang nggak dapat. Ya, karena pemain yang gagal ini adalah pemain yang kalau secara statistik kemarin saya dengar dia lumayan paling rajin, paling hebat, nomor 9. Secara jumlah gol dan juga kontribusi terhadap tim paling malah gagal dia. Betul. Pressure-nya juga tinggi kali ke pemain Myanmar. Ya, dan gue lihat dari 5 penendang Myanmar itu dia satu-satunya yang tidak ke pojok ya. Dia lebih ke tengah dan itu yang lebih memudahkan Andrika. Tengah, karena agak ke tengah. Kalau ke Vino sekarang udah bisa barengan sama kita nih, Vin. Ya. Gimana kondisi dari para pemain di sana? Apakah udah ketemu dengan tim sejauh ini dari partai semifinal kemarin sampai dengan hari ini? Karena lo ada di kota yang sama di sana. Buat hari ini timnas nggak pergi ke lapangan ya, cuma latihan di hotel close. Jadi intinya dia memilih rest day lain dengan Vietnam yang gue dengar hari ini latihan. Terus tadi baru serius Vietnam baru latihan. Terus yang tadi baru selesai press conference ya, yang gue dapet ini jadi laga emosional ya buat Bima Sakti pribadi, karena dia bilang terakhir sebagai pribadi dia angkat trofi waktu sama PSM, waktu sebagai pemain udah seperti itu dia nggak pernah angkat trofi lagi, dan ini akan jadi trofi dia berharap ini akan jadi trofi pertama dia sebagai pelatih, udah sekian lamanya dia pengen angkat trofi intinya. Jadi ya emosional itu ini buat Bima Sakti. Terakhir kali tadi dia tahun 2000 ya sebagai pemain angkat trofi. Sebagai pemain timnas dia pernah angkat trofi juga, tapi di turnamen yang kurang begitu bergengsi dia bilangnya, Piala Kemerdekaan. Tentu ini momentum buat Bima Sakti juga, jadi nggak buat anak-anak asuhnya yang bakal menatap trofi pertama, tetapi ini juga Bima Sakti trofi pertama di timnas sebagai pelatih di ajang bergengsi. Tapi lo ngelihat ada memang pressure nggak, Vin, di Coach Bima, di mana kan sebelumnya juga di bawah asuhan Coach Sintayong beberapa kali turnamen Indonesia belum mendapatkan juara nih ya kan, dari U19-nya, U23-nya juga belum dapat, dan juga senior pun belum dapat. Nah, ini bebannya ada di anak-anak adik-adik kita loh, 16 tahun loh. Mereka pasti tahu ini karena netizen, media pun menaikkan berita ini gitu. Kalau ini adalah harapan kan U16, ya nggak apa-apa lah senior 23, 19 nggak dapat, tapi 16. Menurut lo, worth it nggak sih mereka dibebani seberat itu gitu? Yang gue dengar kan ini anak-anak handphonenya dibatas ya untuk dimain ya. Gue rasa ketika dia cuma sekitar 2 jam apa 3 jam sehari ya, 2 jam di malam, 1 jam di siang, 1 jam di pagi. Artinya ketika anak-anak ini dapat kesempatan main handphone, mereka lakukan untuk telepon orang tuanya di rumah masing-masing. Dan gue rasa kayaknya mereka juga nggak terlalu banyak
lihat berita, lihat media sosial ya, menurut gua. Tapi memang ada pembatasan yang penting. Gua rasa anak-anak pun kayaknya jarang lihat berita-berita di media sosial tentang diri mereka ya. Itu yang gue lihat. Nah, kemudian buat tekanan nih, kalau gue sih ya jujur agak khawatir juga ya laga lawan final, karena nggak cuma Myanmar aja yang kemarin maksa kita buat main imbang dengan harapan di adu penalti bisa menang. Sebelumnya juga Vietnam yang cukup butuh hasil seri, kelihatan memang tim ini, kedua tim terakhir yang dilawan Indonesia pengen laga lawan Indonesia itu berakhir imbang gitu. Jadi ya dalam dua laga terakhir Indonesia lawan tim yang berharap cuma hasil imbang. Nah, nanti lawan Vietnam pun gua rasa dengan jutaan supporter yang ribuan supporter yang dengan ribuan supporter yang bakal datang, mereka juga mungkin agak pesimis bisa ngalahin Indonesia dalam 90 menit, dan mungkin mereka akan ngebawa ke babak adu penalti. Ada yang dibilang sama pelatih Vietnam tadi bahwa harapan dia adalah jangan ada supporter yang lempar-lempar lagi gitu. Jangan ada yang gimana, karena mungkin kita orang Indonesia ngelihat kayak biasa ya, tapi buat orang Myanmar tadi dia bilang ya supporter kita baik Vietnam, supporter kita baik Indonesia maupun Vietnam sama-sama passionate in football, tapi beda kultur gitu. Di negara saya sama passionate, tapi nggak ada yang semeneror itu, seintimidasi itu gitu. Apalagi Jadi masih harapan usia dia 16 tahun ya. Iya, artinya memang pelatih Vietnam yang gue dengar tadi agak cukup terganggu, agak cukup khawatir juga. Kalau fans Indonesia bisa kasih tekanan. Oke, Vin, ada sempat media, gue sempat baca beberapa artikel gitu, katanya PSSI berencana mendatangkan orang tua dari para pemain ini. Lo bisa konfirmasi nggak, Vin? So far gimana keadaan di sana? Apakah udah ada beberapa orang tua yang udah datang atau gimana, Vin? Udah orang tua yang awal-awal datang tuh orang tuanya si Iqbal ya, Kapten. Hari ini baru datang lagi. Semuanya mau dihadirin untuk nambah motivasi. Untuk motivasi untuk datang ke stadion. Siapa tahu dengan kehadiran orang tua ini menjadi faktor non teknis yang bisa mempengaruhi psikis pemain gitu kan, psikis pemain. Jadi itu udah didatangin sama PSSI. Oke, siap. Hari ini udah datang semua. Oke, thank you Vin konfirmasinya. Ini terlepas dari non teknis ya, Mas Yuke dan juga Mas Gita, non teknis yang PSSI mendatangkan orang tua, which is ini good. Tapi dari sisi lawan yang akan dihadapi di final adalah Vietnam yang udah pernah ketemu kita. Dan pasti dia kemarin nonton juga pertandingan, atau menganalisa pertandingan lawan Myanmar yang kita bilang Myanmar berhasil secara strategi. Berarti apa yang harus dilakukan Indonesia nih dengan menghadapi Vietnam lagi di final? Ya, mereka nonton, kita nonton juga. Oh iya. Kita nonton mereka. Tapi kalau gue lihat lebih ke arah gini. Kita kan 2 kali pertandingan ini di mana kita menguasai jalannya pertandingan tapi tidak bisa bikin gol, kemudian kita kecolongan dulu. Vietnam kita kecolongan menit 41 ya. Sekarang menit 44. Jadi maksud gue kita harus lebih fokus terutama di akhir-akhir babak, di setiap babak ya, bahwa setiap akhir babak itu kan masalah tidak fokus sering terjadi, bukan tim ini aja, tim yang lain. Itu jangan sampai kita tertinggal, karena kalau di final kita tertinggal itu repot deh jadinya. Walaupun kalau lawan Vietnam kemarin dengan Vietnam lebih terbuka di belakang, kita bisa lewat Arkan Kakak ya, sama Nabil kemarin kita bisa unggul. Tendangan jarak jauhnya kan juga betul. bisa. Tapi gue juga percaya Bima ini kan punya apa ya, kalau ngeliat dia nangis kemarin itu seperti beban psikologis yang lepas. Rilis. Bima itu kan kalau tadi Vino bilang 20 tahun yang lalu terakhir dia memenangkan laga. Gue ingat waktu itu gue wawancara dia sebelum final, itu kakinya cantengan dia. Dia pakai sepatu yang lebih kecil di kaki kanannya, dia paksain main buat PSM waktu itu. Dia nggak mau diwawancara, tapi waktu itu gue bisa nerobos, terus gue wawancara dia, ambil gambarnya di kakinya itu. Dan itu dapat footage-nya. Kalau nggak salah dia bermainnya luar biasa banget buat PSM untuk jadi juara dengan kaki yang kesakitan selama 90 menit. Artinya secara mental dia kan bisa menularkan ke anak asuhannya bahwa gue merinding Mas Gita, apapun serius. itu bisa terjadi gitu. Jadinya, gitu. Nah, Brar, lu quote nih Brar, ntar jadi instastory. Jadi di TikTok ya. Mas, tapi oke, kalau sama-sama ngelihat dan kita bisa sama-sama menganalisa ya dari Vietnam ataupun Indonesia. Yang adalah kalau gue lihat Vietnam levelnya berada di atas Myanmar untuk U16-nya gitu. Berarti dengan strategi yang mungkin ditiru oleh Vietnam untuk kayak Myanmar kemarin, mungkinkah Vietnam jadi bisa lebih berhasil dibanding Myanmar? Iya, kalau partai final semua situasi bisa terjadi. Iya, itu final tuh beda banget. Karena itu pasti akan situasional sekali. Mungkin kedua pelatih
juga para pemain kedua kesebelasan sudah sama-sama tahu ini pertemuan mereka kedua. Bahkan tadi Coach Bima dengan dia menotis seperti itu kan kelihatan sekali dia punya keinginan besar untuk bisa menuntaskan perjuangan ini bukan cuma buat tim, buat bangsa Indonesia, tapi juga buat dia pribadi. Ada ini sendiri itu ya, penting, visi sendiri penting gitu ya untuk supaya dia juga pelatih bisa nge-boost dia punya motivasi ke anak-anak. Dia kan selama ini kan benar-benar nih dalam 2 minggu terakhir ya dia benar-benar menjadi bapak bagi anak-anak karena kan itu komunikasi anak-anak ke orang tua dan juga ke dibatasi. Mau nggak mau dia punya tanggung jawab besar. Lu bayangin mereka ataupun Coach Bima ini bikin aturan yang sangat rigid, disiplin luar biasa. Tadi sudah disebutkan sama Vino, handphone hanya 4 jam sehari. Kemudian kalau yang orang muslim, kalau waktunya sholat mereka harus sholat berjamaah. Ada aturan. Lu nggak sholat kena 100.000. Terus terlambat berjamaah 50.000. Wow. Jadi ini coba dibangun. Jadi bukan cuma soal main, tapi membentuk karakternya. Kebersamaan juga Iya, itu kan untuk anak usia segini kan penting ya. Value mereka kan ditentukan dari sekarang. Dan itu Bima coba lakukan itu. Jadi gua angkat 2 jempol lah buat Coach Bima. Bagaimana dia bisa nge-treat pemain-pemain ini. Ini proses sangat harus kita apresiasi dan sangat hargai ya. Tapi 16 tahun, terus kemudian usia 16 tahun. Tapi balik lagi, gue tadi udah sempat tanya ke Vino. Tapi pressure yang didapatkan karena timnas senior, U23, U19 belum berhasil. Layak nggak? Sejam, 2 jam, sejam mas nelfon nggak sampai sejam pasti orang tua ada lah ngecek sosmed dikit banyak gitu pasti kanan kiri keseliwer-seliweran kena juga walaupun nggak ke pemain at least ke jajaran pelatih dapat pressure itu dong. Iya pasti dapat. Layak, maksud gue layak nggak tim ini mendapatkan pressure sebesar itu mas Gita? Layak nggak layak karena namanya media dan juga masyarakat pasti harapannya makin tinggi ya. Itu kenapa karena senior gagal terus ini gagal dan gagalnya sering sama Vietnam kan kita. Iya. Jadi ada semacam pressure iya. Tapi kalau ngelihat kemarin adu penalti gue juga nggak nyangka mereka tenang banget ya dimulai dari Iqbal terus yang lain-lainnya bahkan kalau gue lihat justru Coach Indri, Coach Bima sama Coach Markus yang lebih tegang dibandingin dengan para bahkan Indri ya yang benar-benar kelihatan sangat tegang sekali dibandingin yang lain tapi itu gara-gara itu nggak ketegangan manajemen pelatih gara-gara tahu pressure dari masyarakat itu seperti apa karena mereka kan open nih jadi anak-anak dijaga tapi mereka yang gimana nih gitu kita ada visi masing-masing yang harus nunjukin tapi bukan maksud membebankan, tapi kita berharap banyak memang ya. Ya, memang secara nggak langsung itu seperti tertumpahkan beban itu dalam tanda petik betul. Secara nggak langsung. Bukannya secara langsung diserahkan bahwa ini tanggung jawab kalian harus bisa bawa Indonesia juara setelah berapa kali gagal gitu. Enggak, karena rentetan pertandingannya terutama ini yang terakhir. Secara alami kan begitu ya. Dan kita lihat tadi sempat dikatakan oleh dia sebagaimana ini bebannya justru malah lebih ke pemain, lebih ke pelatih. Itu bagus. Biarin mereka yang terima beban itu. Pelatih. Karena secara mental mereka udah dibentuk asal jangan pemain yang ngerasakan beban itu. Markus itu bilang setelah adu penalti dia bilang mendingan gue jadi pemain daripada jadi pelatih. Sampai kayak gitu. Pasti lah ya. Terus Coach Indri itu gue punya karena gue ini aktif di grassroots ya. Coach Indri itu juga merupakan pelatih di top score juga. Jadi dia sering bawa tim-tim seleksi dari top score ke Cina, ke mana ya ke turnamen internasional. Jadi dia selalu kalau adu penalti dia begitu. Dia pasti ngumpet di punggung pelatih yang lain. Oh, jadi karena dia punya pengalaman dulu adu penalti dia nggak masuk, jadi dia ngerasain kalau adu penalti nggak masuk. Ke dia jadi ya. Jadi mendingan gue ngumpet aja. Ini bebannya kita harus bantu dan kita harus support. Vin, balik lagi ke Vino. Ada agenda apa yang disiapkan oleh tim pelatih untuk pertandingan di final? Apakah ada tadi kan orang tua udah datang ya? Apakah ada sesi ngumpul dulu bareng sama orang tua? Heart to heart dan lain-lain apa segala macam yang lo dapet informasinya seperti apa, Fir? Ya gue dengar tuh orang tua tuh ya pas ketemu nanti pas di stadion ya. Jadi mereka emang hari ini full di hotel, terus ya agenda ini udah bener totally rest. Tapi latihan-latihan kecil lah dan itu pun di hotel dan sifatnya close. Hari ini bener-bener kayaknya mereka nggak capek-capean buat ngadepin laga besok. Yang latihan tuh hari ini ya Vietnam beserta 2 tim lain ya Thailand sama Myanmar yang main berebutan juara 3 ya buat peringkat ke-3. Begitu Luis Diaz Danar. Oke, terima kasih Fit. Nanti kita pasti minta update lagi karena langsung dari sana ya footage atau dapat eksklusif gambar untuk Jebret Media. Oke, Vin? Siap. Kita masih lanjut ngobrol dan kita doain yang terbaik ya untuk timnas Indonesia U16. Yang penting main lepas, main oke, main baik
jangan ada beban karena juara itu bonus. Iya. Dan menurut gue pencapaian mereka sampai di final ini udah fantastis. Udah luar biasa. Karena mereka nggak disiapin, nggak dimodalin oleh persiapan yang mumpuni seperti misalnya timnas U19, atau U23, ya. ada uji coba dan tes di luar negeri. Ini mereka uji coba lawan tim-tim lokal, bro. Jadi kan bisa dibayangin harapan kalau semua ditumpahkan kepada tim ini nggak fair. Yes. Nggak fair. Jadi makanya gue bilang ini hasil sampai ke final ini udah hasil yang luar biasa dengan persiapan mereka yang sangat minim dan tanda petik ya PSSI tolong dong perhatiin lagi dong. Nah, apa gara-gara itu ya Coach Bima jadi emosional banget ya? Ya. Nih, tanpa jauh-jauh. Enggak sih, itu sih gue bilang itu firman Tuhan sih. Jadi jangan menganaktirikan salah satu anakmu gitu kan. Lu perlakukan yang sama. Perlakukan adil Yang terhadap adil. semua Iya, timnasmu. karena sepak bola akan mendapatkan jalannya sendiri. Ya. Keadilan itu mendapatkan jalan sendiri. Apalagi kalau ini juara. Ah. Ini juga bisa jadi pembuka untuk the next generasi yang Iya. ada di timnas Indonesia, sepak bola Indonesia. Oke, kita berdoa yang terbaik untuk timnas Indonesia. Kita bergeser ke PSM yang juga luar biasa karena berhasil mengarahkan Kedah 2-1. Iya. Jadi ini lolos juga ke Final ASEAN ya. ASEAN loh, ya luar biasa. Yang di awal sempat beberapa kali siaran Depdagri yang banyak diomongin di ajang ini adalah Bali sebenarnya. Betul, betul. Tapi yang berbicara banyak dan melangkah jauh adalah PSM. Sama lah kayak timnas juga. Yang diomongin yang 1923. Yang maju ke final yang ini. Jadi lebih baik memang nggak usah diperhatiin ya. Mungkin karena sorotannya Bali adalah pada saat itu main sebagai tuan rumah. Dan dia juara liga kan. Iya, juara Dan liga. juara liga. Dan diperkirakan bahwa lawan-lawannya akan lebih mudah dihadapi dibandingin dengan PSM yang ada wakil Singapura, ada wakil Malaysia. Nah, berarti apa booster PSM sampai bisa Iya. sejauh ini Mas Gita? Betul, menurut tapi Mas kan Gita? PSM sejauh ini kan kalau kita lihat di semua Piala Presiden, di Liga, kan mereka mainnya juga bagus. Konsistensinya ini ya? Mereka ya di Piala Presiden kalah dari Borneo, di kandang Borneo, di perempat final. Tapi selebihnya kalau kita lihat, mereka ngalahin Bali United malah di pare-pare ya. Iya, di betul. di week kedua Liga 1. Jadi Betul. artinya tim ini yang tidak terpantau tapi ya layak diperhitungkan. Dan gak heran kalau mereka akhirnya bisa lolos sampai ke partai ini ya dan Iya. pertandingan kemarin juga nggak banyak orang yang yang ngeh notice loh, iya. betul, bahwa ini akan ada sebuah partai dan dimainkannya di Bali justru Iya, ya. betul. Gua malah ngehnya dari teman-teman yang produksi Datang ke pertandingan sana. itu. Mantan TV gue dulu yang itu mereka bilang kita ke Bali. Ngapain lu di Bali? Ada Ada pertandingan PSM lawan PSM. Kedah. Baru nggak oh iya ini ada PSM lawan Kedah. Jadi demikian tidak terpantaunya pertandingan. Bahkan sampai sejauh ini, nah ini biasanya kalau udah di final baru kepantau. Lu gimana ngelihat tuh? Apakah dengan tidak adanya Iya. media yang terlalu menyorot dan tidak banyak obrolan netizen itu jadi pemicu Iya, semangat iya. mereka juga Iya, atau gimana? Bisa jadi ya. Artinya ini lagi-lagi bukti ya buat cermin lah ya. Jangan segala sesuatu peristiwa yang belum sampai pada puncaknya dibesar-besarin gitu. Jadi biarkan tim-tim ini fokus gitu. Sama juga tadi kita bahas timnas U16 sekarang PSM yang tidak terlalu mendapatkan blow up media tapi mereka ternyata justru memberikan hasil yang luar biasa. Ya. Dan ini kembali lagi anomali ya. Kalau melihat PSM ini kan materi pemainnya boleh dibilang nggak banyak berubah. Dan Iya. rata-rata pemain-pemain lama ya gitu ya. Iya. Arfan, Bakri, terus Ploem. Sayuri Brothers, Iya. Ploem ya. Tapi kita lihat ya, motivasi mereka, chemistry mereka luar biasa. Dan sentuhan pelatih baru ini juga sangat signifikan ya gitu ya. Iya. Bisa membuat cara main yang berbeda, yang punya determinasi besar. Terus dia pakai 3 back loh. Iya. Memang lagi ngetren sekarang 3 back. Bukan soal formasi, tapi bagaimana sistem mainnya. Mereka sudah mulai lebih variatif. Itu yang penting ya. Berarti dengan sistem dengan pelatih baru yang beda adalah the system. Iya, sistem mainnya. Sementara determinasinya nggak berubah. PSM ya PSM. Iya, yang kita kenal determinasi dari dulu Dan luar kita biasa. lihat waktu kemarin ya dia bikin gol lawan Persija gitu. Betul. Cuma itu kan susah sekali karena Persija bermain agak tertutup kan. Tapi di lalanya itu si Pluim itu tetap bisa ya memberikan impact dengan satu sentuhan terus kemudian jadi gol pemain baru ya yang bikin gol itu kan. Itu kan menunjukkan bahwa tim ini bisa dengan berbagai cara bikin gol. Ya. Nggak cuman dengan bermain terbuka, tapi dengan bermain yang pragmatis pun mereka bisa gitu. Berarti ada keuntungan ya Mas Gita dan Mas Yuki ya dengan pemain-pemain yang lama yang udah ada di sana secara chemistry jadi Iya. udah nyambung ya. Jadi Dan banyak putra-putra daerah loh. Ya betul-betul daerah. Mungkin yang mereka harus perhitungkan adalah 2 pemain yang kena kartu merah. Artinya di final nanti kan mereka tidak Kehilangan bisa 2 pakai. pemain dan itu ini, dua-duanya betul. pemain belakang. Kalau Yuki tadi bilang dengan 3 pemain belakang, ini artinya ya mereka harus adaptasi lagi berhitung untuk itu. Oke, peluangnya seperti apa di Lawannya siapa di sih? final nanti? Yang mereka Ya kan? kosong-kosong di grup Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Ya, FC di Kuala grup Lumpur udah FC. pernah ketemu kosong-kosong 0-0. waktu itu ya. Satu-satunya hasil kosong-kosong dari Iya. PSM. Jadi Benar. ya akan sangat ketat ya pastinya ya. Berarti ini menarik, Indonesia ketemu Vietnam yang udah pernah ketemu. Ya kan di final. PSM pun ketemu lagi dengan lawan yang udah pernah dia ketemu. Ini dejavu semua nih. Dia jauh ya, jadi memang partai final
Tapi motivasi besar pasti dimiliki oleh PSM untuk lolos. Pastilah. Dan Kuala Lumpur FC kan harusnya kita bisa ya, karena kan setara ya, bukan kita bisa ngalahin Kedah ya, artinya dia punya juga lah peluang untuk ke arah situ. Dengan beberapa pemain tadi yang dibilang sama Mas Gita mempengaruhi atau secara strategi kayak gimana? Apakah tetap dengan ya filosofinya PSM yaitu determinasi tinggi dari awal atau wait and see dulu, tunggu di babak pertama, babak kedua seperti apa Mas Gita? Wait and see, dan mereka pun dua pemain ini kan tetap akan dipakai di liga ya. Artinya tidak akan terimbas ke liga. Artinya tidak ada pelatihan untuk mengganti pemain karena ini pemain inti dua-duanya. Di liga nanti week 4, week 5 dan week 6 pasti akan dipakai sebelum mereka menghadapi Kuala Lumpur City FC. Jadi ya memang tidak ada percobaan untuk mengganti pemain baru karena pemain belakangnya ya tetap ini aja. Ini yang mungkin akan menjadi kendala. Jadi lebih adaptasi lah ya, gimana dengan pola main nanti tanpa dua pemain itu bisa aja gitu dalam 3 pertandingan ke depan sebelum ketemu Kuala Lumpur FC mereka coba ya. Iya, jadinya bisa lihat juga dan tahu. Karena tanggung di final nih, kita terakhir kali bisa sampai di zona ASEAN level elit Persipura ya kalau nggak salah. Tapi waktu itu Persipura lebih berat karena nggak dibagi 3 zona gini. Dia utuh satu. Utuh sama ya. Ini jadi ada peluang lebih besar mudah-mudahan. Menang mudah-mudahan juga yang penting bisa melaju sebaik-baiknya ya. Kita doain bersama untuk PSM Makassar. Nah, selanjutnya kita akan bergeser ke tim yang sedang hangat dibicarakan sepanjang minggu ini, ya, tim biru, Persib Bandung. Dan tadi pagi gue sempat ketemu sama public figure yang sempat terlibat banyak dan sangat mencintai Persib Bandung, yaitu Om Farhan, salah satu senior gue juga di bidang penyiaran radio ya, legend. Sempat sedikit ngobrol, sebelum ngobrol sama Mas Yuke dan Mas Gita, kita lihat dulu VT-nya nih. Hai, bareng sama Dias Danar, sekarang udah sama Om Farhan yang memang kalau ini bilangnya pokoknya mah sama Persib mah hubungannya luar biasa. Dari dalam, dari mana segala macam. Iya. Om, ini gimana Persib? Ya, Persib sekarang udah ganti pelatih lagi karena Rene Abes ternyata gagal menyiapkan timnya sehingga tidak siap berkompetisi lah ya ketika mulai 3 pertandingan 9 gol. Iya. Rekor terburuk Persib selama terburuk semua tim gitu kan, ya. Kan kita nggak mau tiba-tiba menghadapi nasib seperti MU. Para pendukung MU. Harapannya untuk Persib di musim ini. Harapannya kita bisa segera menemukan pelatih yang begitu megang tim kita buat hari Sabtu besok nggak bongkar pasang lagi. Siap. Karena sehebat apapun pelatih yang mau kita ambil termasuk Diego Simeone itu kita tolak karena kemahalan. Don Kang. Ya, situ dia obrolan gue tadi pagi ya. Kalau itu tadi pagi, kalau sekarang kumis sudah cukup. Iya, itu biar sama-sama Farhan. Tadi baru mau gue tanya tuh. Tadi pagi baru ketemu ya. Oke. Dari Om Farhan seperti itu. Emang pasti ada logam bercanda aja, tapi nggak bisa dipungkiri juga ada sisi kekecewaannya tadi terlihat. Pasti itu. Pesannya gitu. Pesannya tetap ada ya kan. Tapi dari sisi pelatih, gue kira akan ada kesempatan 1-2 pertandingan lagi. Gue juga pikir begitu. Apa yang membuat menurut Mas Gita dan juga Mas Yuki, apa yang membuat manajemen Persib sebegitu cepat ngambil keputusan untuk memecat Rene Albert? Kita tahu bahwa Boboto Persib ini luar biasa ya, pressure-nya luar biasa. Karena sampai turun ke jalan kan? Betul, dan mungkin ini sudah masa penantian yang dianggap cukup ya untuk manajemen Persib buat Coach Rene Albert bisa angkat tim ini ke level apapun ke posisi puncak Persib ya. seharusnya Betul, gitu ya. kan. Karena masalahnya memang dalam 3 laga terakhir ini kita nggak lihat identitas Persib. Cara mainnya nggak jelas gitu kan. Mereka kurang greget. Terus seperti juga Coach Rene ini nggak punya formula B ataupun plan B ya saat deadlock gitu. Dan pemain-pemainnya di lalanya memang nggak beruntung. Untuk Coach Rene ini banyak pemain-pemain utama yang cedera kan. Yang cedera, Beckham cedera. Ya kan? Ada urusan pribadi di juga. Ricky Kambuaya ada urusan pribadi di awal-awal laga. Jadi nggak mulus gitu, nggak smooth. Sementara deadline penantian sudah dianggap cukup gitu. Iya, benar. Yang sayangnya memang baru 3 laga awal gitu. Kasian juga sih menurut gue. Iya, tekanan Boboto juga jelas ya. Gue ingat musim lalu series pertama itu kan 6 pertandingan. Persib itu kalau nggak salah 2 kali menang, 4 kali draw. Nggak terkalahkan loh. Ada di urutan kedua. Tetap aja. Tetap ada pressure. Tetap ada pressure. Jadi ada apa ya? Ada demo ke geria Persib segala macam. Series kedua di Jogja, mereka menang 6 kali berturut-turut habis itu. Yes. Tapi kalau kita runutin, apakah ini pure salah pelatih? Karena kan tadi yang Mas Yuke bilang, ada ketidaksempurnaan dari para pemain yang belum balik cedera, punya urusan pribadi. Apakah ini layak untuk pelatih? Apa pure gitu? Ini salah pelatih. Mungkin nggak berani juga Robert Alves. Artinya gini, kan dia pasang Nick Kuiper sama Rahmat Irianto. Terus kalau kita lihat kan Muhammad Basir udah hilang. Ini artinya sisi kreatif hilang di tengah. Ricky Kambuaya belum balik ya. Kalau kita lihat
Robby Marco Darwis. seperti nggak ada temen ya. Robby Darwis kan muda ya jadi. Terus gue bilang dia tidak berani memasang Rahmat Irianto di tengah karena Rahmat Irianto pernah di timnas di tengah kan. Dan dia berhasil dari sisi kreatif Rahmat Irianto. Dia nggak berani coba dia pasangkan dengan Nick Kuipers. Mungkin anggapannya dia adalah tidak ada pasangan yang sesuai buat Nick Kuipers ya, karena Egbo Nevo juga tidak ada. Tapi kan seharusnya ada Ahmad Yufrianto kalau berandai-andai misalnya. Nah, di depan ini juga kan sempat kita bahas. Persib salah satu tim yang sangat full tim atau maksimal di Piala Presiden di pramusim kemarin. Akhirnya akibatnya adalah Ciro cedera kan. Itu juga betul. ya terimbasnya di sini nggak sih? Betul ya. Memang ini resiko yang diambil. Iya, ini ya. resikonya Risiko tuh yang jadi diambil. resikonya ini banget itu gede Jadi banget. emang kalau di luar tuh kan tim-tim besar kalau pramusim justru mereka main enjoy, banyak main pemain muda ya kan karena memang fokusnya kan buat liga kan. Kalau di kita kan ini turnamen pramusim udah kayak jor-joran. udah kayak liga beneran ya. memperebutkan gelar juara ya. Nah, ini hantem-hanteman akhirnya kan ya sekarang kayak begini gitu. Jadi ya ini harga yang mahal ya yang harus dibayar oleh Persib ya, sangat mahal dan itu yang gue pikir juga akan jadi evaluasi untuk pelatih berikutnya di tim ini. Yes, tapi selesai Rene ini emang kita harus move on ya. Dan juga supporter Persib juga harus move on, tapi menurut kalian, menurut Mas Gita dan Mas Yuki, siapa yang layak untuk menggantikan kursi panas ini? Persib selalu menjadi hal yang luar biasa untuk seorang pelatih kan, untuk melatih tim besar sebesar Persib tuh jadi ada cita-cita. Tapi ini 3 calon penggantinya kalau kita bisa lihat, ada Paul Munster, terus ada Mario Gomez, Vidovic ya? Yes, ada Luis Milla juga yang dirumorkan. Sempat dirumorkan, iya betul. Luis Milla dengan angka yang besar pasti ya. Jelas. Ya, tapi Persib punya mungkin. Tapi udah ada kode dari benar, udah ada. Persib punya angka itu dan udah ada kode Luis Milla kembali dari mantan asisten pelatihnya yang sekarang asisten pelatih Rans. Oke. Bang Bes sempat ngepost. Oke. Jadi dia Foto balik Luis Milla. dia akan pindah ke Persib juga dia. Belum tahu. Ini spekulan aja. Ya karena buat apa Bang Bes yang adalah mantan asisten pelatih Luis Milla ngepost tiba-tiba. Iya, ketemu tiba-tiba Kode. dan sampai ketemu lagi gitu kan ya. Soalnya kan Luis Milla ini kan dari awal musim memang udah dilus-lus untuk kembali ke Indonesia menukangi tim Liga 1. Persija waktu itu kan sempat kan rumornya kan besar bakal ke Persija nih gitu kan. Sekarang wajar aja kemudian Persib ataupun juga tim-tim lain yang mungkin akan harus melakukan pergantian pelatih melirik Luis Milla ya. Karena memang pelatih ini kan udah punya pengalaman di Indonesia, udah tahu pemain-pemain. Culture-nya udah tahu. Pemain-pemain timnas Persib kan banyak main timnas juga. Yang mungkin dia juga bisa bisa ngangkat inilah levelnya gitu. Dan tapi sih gue nggak terlalu yakin ya kalau Luis Milla ya. Nah, siapa dong? Karena dari Mas Yuki ada nggak di 3 kandidat yang tadi? Paul Munster yang paling cocok. Karena dia udah pengalaman sama Bayangkara kan dan cara ngelatihnya juga oke gitu ya. Tapi dengan pressure yang sebesar melatih Persib dia ya harus terima gitu. Memang nggak ada pilihan. Kalau megang tim besar risikonya dia akan kena pressure besar. Pressure kan bukan cuma Bobotoh, manajemen Persib juga kan bakal pressure. Tapi gue juga nggak terlalu yakin kalau bicara Mario Gomez kan dulu putusnya nggak baik-baik ya. Kalau istilah mantan putusnya nggak beres. Nggak tahu lah mantannya putus nggak beres kan kadang-kadang susah balik. Gimana Mas Yuki? Emang gitu Mas Yuki? Lu udah harus sama lu. Kalau yang satunya Pujovic nggak yakin pengalamannya ya. Belum. Dia terakhir kan 2019 PSIM Jogja ya kalau nggak salah. Betul. Iya, nggak jelas juga dia. Terlalu cepet ya, terlalu kemudahan lah. Walaupun dia pernah jadi pemain tulang punggung Persib untuk lama, tapi sebagai pemain. Oke, berarti yang paling mungkin kalau dari obrolan kita saat ini adalah Paul Munster. Iya, Paul Munster. Sebenarnya dulu Radovic juga sempat ya. Radovic sempat kan digadang-gadang dilus-lus untuk menjadi pelatih pengganti. Berarti mengisi kekosongan di weekend ini? Budiman yang asistennya akan megang untuk sementara. Dan repotnya nih sekarang tanggung jawabnya bebannya ada di asisten pelatih. Yang notabene dia juga nggak prepare kalau dia akan harus nanganin tim ini kan. 3 match out. Besok lawannya PSIS Semarang yang ini gue pengen bahas langsung ke pertandingannya berarti melawan PSIS Semarang. Fortes emang belum kembali kemarin, tapi dia dapat 0 match 1 kartu kuning. Ya kan 0 match 1 kartu kuning PSIS dan mendapatkan penalti kontroversi. Dan poinnya pun baru 4 ya. Artinya poinnya baru 4. Di luar dugaan banyak orang juga. Iya, betul. Di kandang sendiri pun mereka sempat ditahan oleh Rans. Iya. Terus mereka menang kontroversi lawan Barito. Betul. Dan mereka kalah dari Arema. Jadi artinya ini away lagi. Pasti kan nggak gampang buat PSIS away. Artinya dengan belum kembalinya si Fortes itu Taisei Marukawa juga belum seperti dia di Persebaya. Karena nggak ketemu tandeman ya. Nah, ini dua-duanya jadi menarik. PSIS yang belum konsisten, Persib Bandung yang lagi kehilangan pelatih. Nah, kembali lagi nih kalau kita lihat bagaimana penampilan PSIS dengan Marukawa dan Fortes di Piala Presiden kan menjanjikan banget. Betul. Cara mainnya gila gitu.
tapi ya udah picknya di situ. Jadi menurut lo Makanya nih Artinya dia harus cari pick lagi nanti di tengah-tengah iya, musim. itu dia memang salah pendekatan ya tim-tim kita tuh Di pramusim. di pramusim untuk gila gitu. Padahal ini bukan ajang yang sesungguhnya. Begitu di ajang sesungguhnya mereka kan fasenya begini gitu, pasti begini ya. Iya, karena Landai tekniknya kan. udah dapat di Ya sebelumnya. sama kayak Arema kan begini terus begini kan. Iya. belum tahu. Enggak, Arema kan sekarang kan sama. Oh iya, Almeida kan baru juga sama, lagi, 4 lagi. Almeida juga sedang disorot juga. Padahal dia baru bawa tim itu juara juara kemarin. loh. Piala Presiden. Karena nanti kita bahas tuh Arema karena Iya. strikernya pun belum bikin gol. Betul. Iya, betul. Nunggu berapa lama lagi, tapi kayak sebelum ke Arema ke PSIS dulu. Kalau Mas kita ngeliatnya gimana? Dua tim yang gue bilang sih ini dua tim yang emang satu belum konsisten, satu kehilangan pelatih. Jadi ya gue nggak tahu bentuknya. Gue nggak terlalu yakin bahwa dia away-nya akan cepat bangkit ya. Artinya kan mereka juga lawan Rans mereka ya kayak gitu. Lawan Barito oke menang, tapi menang dengan kontroversi bahwa terlepas apapun jelas Tasya Marukawa juga gagal penalti. Iya, Artinya betul. belum pressure terhadap kan ekspektasinya Marukawa itu akan membawa PSIS seperti halnya dia bawa Persebaya itu belum terjadi dan ujiannya langsung lawan Persib. Memang Persib lagi ya agak berantakan kemudian ditinggal oleh pelatih, tapi ini juga bisa jadi kebangkitan para pemain juga ya untuk membuktikan bahwa mereka tanpa pelatih dengan hanya Budiman pasti bisa memberikan sesuatu. Apalagi Ricky Kambuaya kan sudah kemungkinan balik Iya. dan Kemarin Mark lumayan Klok, ya. Ricky Kambuaya, kemudian kalau Rahmat Irianto dipasangkan di tengah itu artinya akan ada 3 pilar timnas kan di tengah. Oke. Yang pastinya akan bisa Febri berbuat juga udah sesuatu. balik kan? Febri juga udah balik. Tapi gimana Mas Yuke dan Mas Gita? Ada pelatih aja yang tadi lo bilang Coach Rene tidak punya formula atau gaya permainan Persib Iya. belum ketemu. Gimana sekarang nggak ada pelatih gitu? Jadi sosok pelatihnya nih Enggak, sebenarnya kalau Budiman ini kan udah lama di tim ini sebetulnya. Oke. Dari sebelum-sebelumnya juga dia udah di situ, dia udah tahu gimana atmosfer di Persib sendiri. Jadi yang terpenting semoga aja semua pemain Persib yang pada cedera udah kembali ya. Sehingga nanti di laga melawan PSIS Semarang Persib bisa tampil dengan formula terbaiknya. Misalnya tadi kita sempat sebut Jupe. Kenapa nggak dorong Rahmat Irianto sebagai gelandang bertahan? Iya, Biar betul. Jupe duet sama Kuipers. Kuipers juga kemarin jelek banget. Iya. ya itu ya. Terus dua fullbacknya juga kembaliin aja ke posisi atau ke pemain-pemain utama mereka gitu. Kan waktu itu Bayu Fikri sempat dicoba ya. Iya, Terus diganti lagi Kakang sekarang dimainin. Kakang Jadi ya, kemarin tuh banyak pemain-pemain newbie menurut gua di Persib. Kakang terlepas dari dia pemain yang luar biasa di timnas U19 tapi dia di sini baru debut sebenarnya. Di Jadi musim dia ini, ada di musim pressure, ini ya ada baru debut. pressure, iya. Terus juga di tengahnya Robi Darwis Robi juga Darwis. bagus main ini militan tapi belum cukup lah untuk bermain di level 1. Itu Tapi juga. kalau nggak dicoba itu kan jadi dilema juga ya. Sekarang udah dicoba kan? Iya. Nah, jadi kembaliin aja ke Iya. pemain-pemain utamanya. Semoga Febri udah bisa main juga kan, Yes. mainin Febri lagi, terus apa sih Kambuaya dimainin lagi. Ya. Dan gue rasa kalau dengan komposisi pemain-pemain yang itu, mereka lebih punya tenaga. Dan Ezra ini udah dicoba gitu ya, dia nggak bisa ngikutin Flow-nya flow-nya. Persib, pace-nya belum dapat. Oke, tapi berarti gini, harus cepat berarti walaupun Coach Budiman yang akan memegang nanti Iya. udah lama di Persib, tapi tetap harus punya sosok pelatih baru. Iyalah, Secepatnya Persib. Tapi siapa lagi nama-nama? Kalau Javier Roca sempat diisukan juga, terus kemudian ada Jakain juga yang diisukan. Javier Roca malah di Persik yang dia dipermasalahkan ya dengan Iya. hanya 1 poin sama dengan Persib. Nah, ini dan mau bahkan diambil. dan besok pertandingan lawan Borneo dia kan sudah ada surat bahwa dia tidak akan mendampingi tim. Nah, Wah, kayaknya udah kode apakah ya. lagi nego? Atau kode atau alasannya keluarga, alasan keluarga. Tapi kan itu kan ya klise. Ya, Maksudnya Iya. mencurigai gitu. Itu udah pasti ada sesuatu itu. Berarti ada kemungkinan besar. Iya, karena lagi genting kan sekarang kenapa tiba-tiba di alasan keluarga terus nggak ngedampingin tim kan, tolonglah, Tolonglah. gitu lah. Di kandang sendiri mereka main. Cocok nggak kalau sampai Roca yang menunggangi Persib Bandung? Waduh. Untuk di kursi Kalau pelatih. kalau sekarang dibilang cocok apa enggak, belum. Ya karena sama-sama prestasi terakhirnya begini gitu. Iya, satu ngambil pelatih yang juga boleh Ya. dibilang masih belum sukses gitu ya ke tim yang tuntutannya besar, menurut gue juga agak gambling Persib sih. Oke, berarti ada nama-nama mungkin di pekan keempat atau paling lama pekan kelima Iya. yang akan menyusul Coach Rene. Iya. Javier Roca salah satunya. Iya mungkin. kan sekarang mudah aja, lihat aja di klasmen. Yang paling Iya. bawah kan Persis Solo. Jackson Thiago. iya. Kemudian ada Roca juga. Iya. Terus kalau boleh dibilang posisi dari Dejan juga belum terlalu aman Betul, walaupun iya. sempat kembali. Jadi ini pelatih-pelatih yang rawan, yang kursinya panas. Berarti kalau gini, Jackson, Thiago dan juga Javier Roca ini statement dari kalian aja ya para pandit ya, Mas Gita dan juga Mas Yuke. Siapa yang duluan nyusul? Iya. Coach Rene, siapa? Itu pertanyaan menarik tuh. Iya, siapa? Gua nggak mau jawab ah. Ayo dong siapa? Karena pertandingan keempat ini menentukan. Pernah kepikir nggak kalau Robert Rene tiba-tiba masuk ke Solo?
Tukar tempat. Jadi bertiga tukeran nih. Rene ke Solo, Jackson ke ini ganti Persib sama Rokan dapat ke Persib. Jadi tiga. Jadi dua nama ini emang lagi disorot banget kan di match ini ya. Apalagi nanti lawan-lawannya ya kita lihat. Nah, gini. Lawannya Borneo juga nanti. Terlepas dari itu, gue ada pesan juga sih untuk federasi, tolong Silakan. pelatih lokal ini yang lisensinya sudah tinggi ya, ataupun lisensinya AFC, itu diberi kesempatan ataupun diberi dispensasi untuk pegang Liga 1. Iya, betul. Liga 1 ini kan harus A-Pro. Ya. Itu untuk ngikut A-Pro tuh susah, nggak gampang. Bukan pelatih lokal itu nggak mau, tapi kan itu jarang-jarang gitu. Stepnya susah ya? Susahnya step. Akhirnya yang mau nggak mau untuk memenuhi kualifikasi harus A-Pro. Ini tim-tim Liga 1 ngambil pelatih-pelatih dari luar. Padahal pelatih-pelatih kita nggak kalah bagus. Widodo, Aji Santoso, itu pelatih bagus gitu kalau mereka dikasih kesempatan. Tapi ada satu artikel gini, sempat gue baca di beberapa minggu lalu ya. Pelatih-pelatih lokal di Indonesia itu bagus, tapi dengan gaya permainan yang beberapa tahun lalu. Enggak sih, sekarang mah gue lihat. Adaptasinya kayak seperti gini, adalah Rahmat Darmawan. PSIS kan ngeluarin pemain-pemain muda waktu dilatih oleh pelatih lokal. Betul. Ya. Artinya pelatih Imran kan nggak punya lisensi, makanya dia terombang-ambing di PSIS. Dan Sulaiman Coach Seto juga jaya bermainnya bagus. Jadi soalnya ya kalau tadi dia bilang seperti itu, ya itu pelatih-pelatih yang lampau. Maksudnya pelatih-pelatih lokal yang lampau. Kalau ini kan pelatih-pelatih lokal yang baru nih. Ini banyak bertumbuh pemain-pemain pelatih-pelatih muda. Okay. Tadi Seto, kemudian Widodo di Bayangkara, terus Aji Santoso di Persebaya. Ini kan mereka bukti nih bahwa pelatih-pelatih kita itu yang muda-muda terutama ya. Mereka progresif juga ide-idenya gitu. Berarti ini catatan dari Mas Yuke ke federasi adalah tidak cuma memberikan kesempatan pemain muda, tapi pelatih-pelatih muda lokal. Pelatih muda, betul. Yes. Apa yang dilakukan oleh Aji Santoso kemarin sampai dia jadi pelatih terbaik ya? Iya, Itu kan gambaran bukti ya. bukti bahwa ditinggal sejumlah pemainnya mereka bisa menghasilkan pemain-pemain muda yang luar biasa. Sekarang dia Dan ditinggal tahun lagi. ini, Dia ditinggal lagi Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, Taisei Marukawa. Ya kita lihat Kalau dia Aji berhasil, Santoso ya, kalau dia berhasil lagi kan itu berarti artinya memang hebat. punya skill yang value memang dah. ini juga bisa mudah-mudahan ngebuka jalan untuk pelatih-pelatih muda lainnya. Tinggal masalah regulasi license saja ya Mas Yuke gitu ya. Susah berarti ngambil apro, mahalnya atau susahnya nih? Mahal iya. Mahal iya juga. Susah juga. Oh. Karena karena apro itu kan jarang-jarang. Di kita kemarin baru sekali gitu. Iya. Dan itu perlu waktu 3 bulan sekolahnya itu kalau nggak salah tuh. Oh, ya Tapi biaya juga, Biayanya biaya gila juga. hampir Oke. 400 juta loh. Kita lihat nanti gimana fenomena pelatih-pelatih di Liga 1 ini ya di Matchpot. Apakah ada kejutan-kejutan lagi dari pelatih, akan ada gonta-ganti pelatih lagi, atau tadi 3 tim itu merger pelatih masing-masing. Mungkin aja kita bisa lihat nanti perkembangannya di Liga 1 ya. Dan kita akan bahas ke pertandingan-pertandingan yang akan datang di match keempat nih. Bali United akan menjamu juara Piala Presiden, yaitu Arema FC yang belum konsisten sampai dengan sekarang. Iya. Tadi kita sempat bahas sedikit forwardnya aja, ya strikernya aja belum membuat gol sampai dengan sekarang. Iya. Jadi apa yang salah dengan Arema, dan peluang dari Bali sendiri gimana menghadapi Arema? Mas Gita dulu. Di kandang sendiri Bali kan konsisten ya, 100% mereka Iya. menang, walaupun menangnya juga nggak impresif ya. Lawan Persija kan mereka babak pertama dikurung, tapi kemudian mereka colong gol, kemudian mereka menang. Lawan Rans juga mereka menangnya tipis ya, 3-2. 2 kali Pak Ceko mendapatkan bola seperti itu dan jadi penentu Betul. kemenangan. Tapi gue ya dengan kondisi Arema sekarang ya masih yakin bahwa ini bisa jadi milik Bali ya. Artinya mereka diuntungkan dengan 4 kali main, 3 kali main di kandang dan hanya 1 ke Parepare, kalah di Parepare. Ya. Ini artinya kalau away mereka akan bermasalah. Kayak musim lalu lah, waktu series pertama kedua Musim kan lalu mereka emang Bali ada UE ya? Oh, di awal, mereka main di luar kan, di luar Bali mereka berantakan, tapi begitu masuk Bali kan mereka nggak ini. Iya, di awal ada ya UE ya. Habis itu kan tuan rumah terus. Tuan rumah terus. Iya, gitu. Kalau lu ngeliatnya Arema sendiri gimana Mas Yuke? Iya, gue sepakat sih kalau ini sama Gita ya, karena memang Bali secara kualitas juga pemainnya nggak banyak berubah juga, terus mereka main di kandang dan mereka juga pengen tampil konsisten. Dan Arema ini masih masa transisi menurut gue, setelah maksudnya untuk merilis euforia juara mereka Piala Presiden. Iya, benar. belum selesai kayaknya. Dan ya walaupun mungkin Bali sedikit di atas lah dari Arema, mungkin 55-45 lah. 55-45 Dan untuk Bali menariknya ya. kan kalau kita lihat musim lalu Arema dengan Carlos Fortesnya kan baru bikin gol, Carlos Fortes pertandingan ke-6 ya. Iya. Apakah Kamalanya juga akan seperti itu nih? Kayak ngikutin penerusnya nih. Nah, baru 3 match, Tarela match ke-6 juga kayak Fortes. Abis itu kan terus nggak pakai berhenti. Iya. Nah, Dia menapaki jejaknya si Fortes.
Karena itu di kamar gantinya juga itu tempatnya protes. Iya, ditempel di situ. Jadi menjiwai. Hangernya di situ hanger tuh. Tapi kan di Piala Presiden gacor banget. Iya, Kenapa ini jadi ya, itu apa tadi, yang salah? itu tadi yang UK bilang gacornya di piknya di udah Piala selesai. Presiden. Iya, belum selesai dia. Rilisnya belum selesai. Jadi Jadi masih euforia merilis aja. dulu. Tapi akan kembali ke performa terbaiknya Arema. Gue yakin Arema akan kembali. Akan kembali ya, tinggal Dan menunggu waktu ya. Catat ya, siapapun pelatihnya Arema tetap Arema. Iya, Yes. betul. Dan sekarang mereka pemain-pemainnya kelas 1 semua, Bro. Iya. Jadi nggak ada alasan dia nggak comeback gitu loh. Ongis Nade. Itu dia. Singo Edan. Jadi 5545, tapi kalau dari Mas Yukai, kalau dari Mas Gita berapa Iya, prediksinya? 5545. Buat Bali juga Iya, ya? buat Bali juga. Oke, kalau Jebret Tim gimana prediksi kalian? Coba silakan komen aja ya. Komen menang mana, prediksinya gimana, pertandingannya gimana Bali United melawan Arema. Tapi yang nggak kalah menarik juga pertandingan di pekan berikutnya adalah Madura United nih. Yang, wow. Tandang mereka ya. Iya, melawan Persebaya. Iya. Baru diomongin Coach Haji. Ya kan, kita Gila, bahas emang di sini. Madura nih musim ini luar biasa. Nah ini makanya di Piala Presiden nggak dapet picknya, dapet Iya. picknya di Liga. Startnya asik bener. Iya. Kalau lihat Gimana dari masuknya? musim ke musim sih gitu ya, dari zamannya Odem Wingi dan seterusnya gitu ya. Kan Madura kan Oh selalu iya, dia berada di Iya, selalu mendatangkan pemain-pemain hebat selalu Iya. kan. Tapi kan tidak sejurus dengan pemain-pemain yang mereka datangkan, prestasinya Malah kurang. kurang. Tapi sekarang ya, gue lihat pemain-pemainnya ya hebat-hebat, tapi nggak sehebat-hebat yang dulu sih menurut gue kan. Mereka malah sukses gitu ya. Ih, puncak klasemen loh Iya, sampai pekan iya. ketiga ini. Dengan gol yang luar biasa. Luar biasa ya. banyak. Iya. Kalau kemarin sempet siapa yang sebut ya, apa namanya, Fahrudin ya sempet ngomong kan, memang sekarang tuh di ruang ganti atau di suasana tim Madura tuh lagi nyaman-nyaman ya mereka. Oke. Itu sangat penting ya karena pemain-pemain Madura nih senior semua, Bro. Jadi pendekatan pelatih juga harus bisa sebaik mungkin supaya mereka nyaman sehingga mereka bisa tampil dengan potensi terbaiknya. Oke. Karena dari belakang ke depan ya, terutama di tengah mereka yang Rapih ya. menjadi prosesor tuh kan si Jaja tuh gila, nggak ada obatnya tuh. Iya. Kalau dalam peaknya dia, kan kemarin kan masalahnya sering ceroboh di belakang aja. Iya. Kalau tengah ke depan sih mereka kreatif menurut gue. Tapi sering kali pada musim sebelumnya kan mereka belakang ini kurang solid. Sekarang nih udah mulai solid nih dan sekarang mereka kelihatannya udah mulai dapat hasilnya gitu. Nah, Mas Gita Persebayanya gimana menghadapi Madura ini kan- United ini? Ya ini balik-balik lagi. Coach Aji kan banyak ditinggal oleh pemain-pemain yang merupakan pemain inti ya. Ini artinya Kemarin menang lawan Persita dia. iya, Kan Persita menang, Tapi kan Brilian mainnya bagus, kemudian juga Supriyadi juga Iya, kenceng betul. banget di sayap kanan. dan ngelihat kondisi Madura sekarang, gue nggak terlalu yakin bahwa Persebaya akan bisa menang ya. Draw mungkin, tapi menang akan sangat sulit. Karena kenapa? Itu motivasinya Madura itu tinggi banget dengan kemenangan 8-0. Walaupun itu one off-nya Barito ya, Iya. tapi kombinasi dengan luar biasanya mereka. Tapi pertandingan kedua kan mereka hajar Persib dengan tanpa tanggung-tanggung 3-1. Kemudian Esteban Vizcarra kan seperti ingin membuktikan bahwa dia itu bukan flop di Persib, bahwa dia dengan klub barunya dia akan memberikan Selebrasinya pun menunjukkan hal itu, Vizcarra. Ya, betul. Jadi kalau gue pikir ini ya nggak yakin bahwa Persebaya akan menang, tapi hasil draw akan bisa Merepotkan dapat. iya, Iya. tapi peluang menang sangat minim. Ini seperti pemain muda lawan pemain Senior. Ya, karena Persebaya kan banyak banget pemain mudanya Iya. dan posisinya si Madura sekarang lagi mantep-mantepnya nih. Jadi Beda muda- hal muda- kalau muda. misalkan Persebaya dengan kombinasi atau komposisi pemain seperti musim lalu Oh, ya. iya. Itu akan berbicaranya beda, tapi ini komposisi pemainnya banyak banget berubah nih. Iya, Tapi yang tadi dibilang, kita akan lihat gimana kejelian atau keahlian kehebatan dari Coach Aji Santoso di pertandingan ini. Betul. Bisa memanfaatkan pemain-pemain mudanya. Jadi prediksi tadi Mas Gita 50-50 gue. 50-50? Iya. Mas Yuki? 5545 lah. 5545 ini nggak mau kurang nih buat yang ini. Itu udah gue kurangin itu. Buat Madura. Buat Madura. 45-55 berarti. Buat Madura. Kan tuan rumah Persebaya. Main GBT kan. Main di ya. Oke, jadi kita akan lihat ya prediksinya gimana Jebret Tim, silakan. Nah, selain ada Persebaya dan juga Madura, kita juga pengen ke Persis Solo yang disorot juga dari sisi permainan dan pelatih dan menjamu Persita. Nah, ini juga nih Persita tuh nggak bisa di ini juga karena Persita ini udah 2 kali kemenangan Ya, dari 3 dua menang ya pertandingan. dia, 2 kali menang, 1 kali draw dia. Iya. Jadi ya, ini balik lagi. Tapi mainnya di Manahan untuk pertama kali ya. Iya, ini akhirnya balik ke mana? Iya, balik ke Manahan setelah Manahan kemarin ASEAN Para Games nggak bisa main. Dan betul excuse-nya adalah nggak main di Manahan, mainnya di Magelang. Tapi Iya. sebenarnya bukan excuse amat itu ya kalau ngelihat Dari kondisi komposisi permainannya. Jadi gue bilang ya nggak terlalu yakin bahwa Persis akan bisa cepat bangkit Ya. kalau melihat keadaannya ini dengan Persita sudah 2 kali menang, ini peluang terbaik buat Persita untuk kembali menang. Iya, Nah, ini masuk ya sebelum komentar gue pengen nyorotin Persita sedikit deh. Nama-nama pemain tidak begitu mentereng. Bisa ya dibanding tim-tim besar lainnya di Liga 1 ya. Tapi apa yang buat Persita sampai sekarang bisa
konsisten. Dari dua kali dulu menang, selalu iya. gitu ya? Iya, nggak diprediksi. Ya itu lagi kembali lagi sentuhan pelatih penting ya. Kan Oke. si Alfredo Vera ya. Iya, benar. Ini menurut gue pelatih pinter juga ya. Dia lihat kondisi Persita yang sudah boleh dibilang nggak utuh seperti musim lalu waktu dipegang Widodo kan. Iya. Tapi dia tetap bisa menjaga apa ya soliditas, kemudian juga organisasi permainan mereka lebih baik. Terus militansi mereka nggak berubah, walaupun udah banyak yang pada pergi, termasuk Edo, Taufik dan lain-lain ya. Tapi tim ini tetap punya karakter sendiri gitu menurut gue. Nah, peluangnya berarti ini apakah saling menyerang kedua tim ini karena Persis akan habis-habisan pertama kali menunjukkan pasti di depan masyarakat dan fansnya sendiri pun Persita ingin tetap menjaga konsistensi permainannya. Sebenarnya Persis ini persoalannya sekarang yang dihadapi sangat agak pelik ya karena pertama bagaimana Coach Jackson menetralisir dulu nih situasi yang nggak kondusif di internal pasti itu. Itu dulu tuh, Karena itu 3 kali main 3 kali kalah dan lawan timnya bukan lawan tim-tim yang hebat-hebat amat sih menurut gue ya. Iya. Lawannya Dewa United ya. Terus Sama-sama tim promosi. Iya, terus kemarin Persikabo terlepas dari Persikabo sekarang sedang moncet tapi kan nama Persikabo Dewa United kan bukan nama besar. Persib, bukan yang kayak PSM. Bukan layer satunya lah ya. Untuk yang segitu aja sulit sekali untuk mereka dapat kemenangan. Apalagi Persita yang udah konsisten. Apalagi ya. sekarang Persita sedang menemukan jalannya kan. Oke. Itu pertama. Yang kedua baru ke persoalan taktikal ya. Kalau gue lihat kemarin memang Jackson nih agak bias ya, belum ada dan ide yang clear yang gue lihat di lapangan gitu. Dia pertama misalnya waktu di 2 laga awal termasuk lawan Dewa mereka bermain terbuka gitu ya. Begitu terakhir lawan Persikabo mereka agak sedikit tertutup. Ya. Tapi ujung-ujungnya ya kalah juga gitu. Iya, jadinya Jadi ya, belum ada plan yang clear gitu menurut gue. Oke. Karena di sana terlalu banyak sih pemainnya sih, 44. wow, gemuk juga ya berarti Gemuk, pemainnya. walaupun yang didaftarin cuma 35 ya. Iya, tapi kita akan lihat gimana berarti kedua tim ini ya, Persita dan juga Persis Solo. Tapi gue sedikit akan ngebahas karena udah disinggung sama Masuknya Persikabo. Ya kan melawan Persija. Nih, Coach Jadul katanya menemukan feel-nya lagi. Iya, Ya second kan? win, second win. Second win-nya dapat lagi gitu, gelombang kedua dia dapat lagi. Melawannya Persija tapi. Iya, Nah, ini gimana Persija dan juga Persikabo Persija sampai sekarang sih belum menunjukkan bahwa mereka punya 3 pemain dengan kualitas high quality Secara Europe umum ya. yang Secara umum. golin lebih sering Behrens. Hanu. Tapi kan ya progres mungkin ya, pelan. Tapi gue yakin Persija suatu saat akan menjadi kekuatan yang menakutkan dengan 3 pemain itu. Karena 3 pemain ini harus diakui bahwa ini pembelian yang sangat Krusial ya. sangat krusial dan baik sekali. Dan mungkin aja gue masih megang bahwa ini akan menjadi 5-5-4-5 milik Persija walaupun mainnya di Cibinong. Lu setuju dengan penampilan Persikabo yang lagi impresif loh Mas Yuke? Iya, gue lihat sih 50-50 ya, Ya. dan lebih cenderung keimbang sih, lebih cenderung keimbang ya. Karena kalau Persikabo nih pasti mereka nggak akan bermain terbuka lawan Ya Persija. pasti. Karena filosofinya Juventus. Juve, soalnya. iya, Juve banget. Dia lebih banyak nunggu, dia lihat dulu, baru dia respon. Iya, Itu kan iya, dilakukan dalam 3 laga pertama mereka kan seperti itu. Dan berhasil. Gitu. Karena sekarang ini memang lebih enak kayaknya gitu ya, main bola nunggu dulu sih. Lu mau main apa? Gua adaptasi respon. dari Gua ya, adaptasi. Karena daripada main polos terbuka gitu, pasti kan tinggal celah. Iya. Terus covernya dan kita kan kalau di awal ini kuatnya paling 1 babak, habis itu kan pada naik beca semua. Nah, itu yang Naik beca semua. Perginya naik Mercy, pulangnya naik beca. Itu Gue tuh impress dengan permainan Persija 30 menit pertama waktu lawan Bali. Oh iya, Week di pertandingan pertama. 30 menit Iya, pertama. iya. Habis itu hilang tuh, sampai sekarang nggak kelihatan lagi Persija yang itu. Maksud gue kalau Persija itu main 90 menit seperti 30 menit lawan Bali, mereka bisa ngambil itu game ini. Oke, dan bisa konsisten lebih baik lagi di Liga 1. Sekarang mereka kan musim ini. baru 1 kemenangan ya kalau nggak Iya, salah. iya. Satu kali lawan Persis yang ada di lawannya level Persis klasemen. juga gitu. Itu dia. Oke, siap. Jadi itu ya, silakan untuk Jebretim yang lagi nonton kita kalau mau komentar-komentar dari pertandingan-pertandingan match keempat Liga 1 ini, tim-tim mana menurut kalian menang, prediksinya kayak gimana, komentar aja di kolom komentar kita ya. Thank you sekali lagi buat Mas Gita, Sama-sama. thank you. Mas Sama-sama. Yuki, terima kasih. Vino juga yang tadi bergabung sama kita, terima kasih. Oke, di minggu ini kita doakan yang terbaik untuk semua tim yang bertanding, terlebih untuk Timnas U16 Indonesia ya. Semoga bisa mendapatkan hasil terbaiknya. Jebretim juga terima kasih. Kita sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.